Perkenalkan, nama saya Carlos Murniawan Menalu, NIM 19030654. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Bu Tati Fidiana Saris PTMP. Soal yang pertama adalah gambarlah sistem organ di atas kertas putih dan kemudian jelaskan nama organ beserta fungsinya dari sistem organ pencernaan unggas. Yang pertama dari esofagus. Esofagus berfungsi menyalurkan makanan dari rostrum ke crop. Crop berfungsi sebagai penyimpanan makanan sementara. Lalu lanjut ke proventriculus. Di sini terjadi sekresi pepsinogen dan HCl. Dan HCl berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen tersebut. Selanjutnya menuju gizzard. Pada gizzard berfungsi sebagai penggiling makanan dengan bantuan batuan kerikil atau girt yang berfungsi sebagai sumber mineral dan penghancur makanan yang ada di gizzard. Selanjutnya menuju intestinum tenum. Intestinum dibagi menjadi tiga, duodenum, jejunum, dan ileum. Pada duodenum terjadi proses pemecahan makanan menjadi komponen yang lebih kecil atau yang akan digunakan. Selanjutnya jejunum. Di sini terjadi menyelesaikan proses pencernaan makanan yang tadi atau untuk menghaluskan. Dan ini ileum. Terjadi proses penyerapan hasil dari proses di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan dari hasil proses pencernaan dari duodenum dan jejunum. Selanjutnya ke cecak. Ini adalah usus buntu. Cecak adalah usus buntu. Selanjutnya ke cecum. Selanjutnya rektum. Di sini di saluran ini, saluran terakhir sebelum keluarnya sisa makanan, sebelum keluarnya sisa makanan. Lalu di sini kloaka. Kloaka ini adalah saluran yang memiliki
adalah pembuangan atau saluran atau 3 saluran. Yang pertama saluran untuk sekresi, saluran reproduksi, saluran untuk pencernaan. Selanjutnya soal nomor 2. Gambarlah sistem organ di atas kertas dan kemudian jelaskan nama beserta fungsinya dan sistem organ reproduksi pada unggas, betina dan jantan. Yang pertama sistem reproduksi pada jantan. Yang ini adalah testis. Memiliki jumlah 2 pasang dan berfungsi sebagai penghasil sperma. Ini epididymis. Di sini adalah tempat pematangan sperma sementara. Dan ini pas difference berfungsi untuk menyalurkan sperma ke kloaka. Selanjutnya sistem reproduksi pada betina. Ini adalah ovarium yang memiliki beberapa iok. Ini infundibulum. Berfungsi untuk menangkap iok yang akan jatuh dari ovarium. Ini adalah magnum. Berfungsi untuk tempat pembentukan putih telur, dan di sini adalah tempat untuk bertemunya sel sperma dan sel telur. Selanjutnya ismus. Di sini adalah berfungsi untuk pembuatan kerabang. Selanjutnya ismus adalah pembuatan membran kerabang, dan uterus pembuatan kerabang, dan vagina berfungsi untuk saluran dan berfungsi untuk membuat cairan pelumas supaya telur cepat keluar dari kloaka. Dan ini kloaka, tempat keluarnya
telur dari dalam tubuh ternak. Selanjutnya soal nomor 3, jelaskan proses pembentukan sebutir telur mulai dari oviduct sampai keluar melalui kloaka dengan menggambarkan setiap organ di mana produksi setiap telur tersebut terjadi pada waktu yang dibutuhkan. Oke, saya akan menjelaskan proses pembentukan telur. Ini adalah ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan yolk. Selanjutnya yolk akan jatuh ke infundibulum. Infundibulum berfungsi untuk menangkap yolk yang akan jatuh dari ovarium. Selanjutnya magnum. Magnum berfungsi di sini dari yolk yang jatuh dari infundibulum akan dibawa menuju magnum, dan di simpang magnum sudah menunggu sel sperma yang akan membuahi sel telur. Dan di infundibulum ini waktu yang dibutuhkan 15 sampai 20 menit. Selanjutnya di dalam magnum yolk akan dibungkus dengan putih telur selama 30 menit, kurang lebih dari 30 menit. Selanjutnya setelah dari magnum akan menuju ke isthmus. Di sini adalah proses pembentukan kerabang dengan waktu 1,5 jam. Setelah dari isthmus menuju ke uterus. Di uterus ini adalah proses yang paling lama, karena di sini adalah proses pembentukan kerabang dan pembentukan pori-pori pada kerabang tersebut. Selanjutnya menuju ke vagina. Di vagina ini berfungsi untuk sebagai membuat telur atau membuat cairan pelicin atau cairan pelumas supaya telur bisa keluar dengan cepat. Dan di sini adalah kloaka, tempat keluarnya telur dari dalam tubuh ternak. Selanjutnya jelaskan proses biosintesis yolk dan kerabang telur. Sintesis yolk terjadi pembentukan fitogenesis
yang berada di hati dengan koordinasi hormon gonadotropin dan steroid. Dan sintesis iok ini memiliki dua komponen, alfa dan beta poliprotein. Dan selanjutnya albumin sintesis albumin terjadi di nukleus menggunakan rRNA dan RNA menuju ribosom dan mengekspresikan mRNA lalu dikeluarkan dan menyatu dengan asam amino dan masuk ke sitoplasma, menghasilkan komponen albumin. Selanjutnya, nomor 5, jelaskan penyebab terjadinya tanda-tanda penyakit serta cara pencegahannya, yaitu pada penyakit 1. Avian encephalomyelitis. Penyakit ini atau sering disebut dengan penyakit akut pada ternak ayam yang ditandai ataksia menyerang anak ayam yang berumur 1-20 hari. Pencegahannya dengan vaksinasi. Dan yang kedua, Staphylococcus. Penyakit ini terdapat pada persendian dan telapak kaki ayam yang membuat kaki atau persendian ayam yang membengkak. Pencegahannya dengan vaksinasi. Selanjutnya, worms adalah penyakit pada ayam, penyakit pada unggas yang bisa membuat ayam tidak bertambah atau bobot badannya tidak bertambah. Selanjutnya, chicken anemia virus. Penyakit ini terjadi karena adanya anemia, aplostea dan atrofi organ limfoid yang mengakibatkan terjadinya imunosupresif. Pencegahannya dengan vaksinasi.